Kalau orang aman tenang jiwanya di pagi hari, sehat badannya itu hari itu ada makanannya, maka kata Nabi, faka'annama hizzat lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah punya dunia dan seisinya. Maka tidak pantas kalau orang ini tidak bersyukur karena udah kaya banget. Hari itu aja udah punya, nggak usah mikirin dulu besoknya 5 tahun. Ada orang masih TK anaknya, udah ada dana ini nanti buat kuliah anak-anak, masih TK. Udah merasa resah. Subhanallah. Jadi semua yang hadir dalam keadaan kaya raya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin ya rabbal alamin. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, jangan menjadi orang yang paling pelit. Siapa orang paling pelit? Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad lalu enggan bersolawat ke atasnya. Kata ulama, bagaimana cara bersolawat kalau nyebut nama Nabi Muhammad? Biasa kita tulis di WA Muhammad SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau biasa juga ulama menyebutkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina juga. Ada ulama yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya pakai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidi waladi Adam. Saya sayyidnya, saya pemimpinnya anak cucu Adam. Jadi kita panggilnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya. Tapi ada juga yang tidak pakai Sayyidina. Terserah. Jadi yang penting ada pegangannya. Yang banyak solawatnya yang paling dekat sama Nabi nanti insya Allah di surga. Yang banyak bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, jauh sebelum Imam Syafi'i, jauh sebelum imam-imam yang lainnya. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan yang terkenal dua, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri pernah beliau duduk di Masjidil Haram. Pada saat beliau duduk di Masjidil Haram, ada seorang pemuda yang sedang tawaf. Ketika dia tawaf, kata Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah anak muda ini angkat kakinya kecuali bersolawat, dan tidaklah dia injakkan kakinya ke lantainya Masjidil Haram kecuali bersolawat. Dia angkat kakinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia turun lagi kakinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dengan redaksi solawat yang lainnya. Akhirnya setelah tawaf, Sufyan Ats-Tsauri dekati. Dia katakan, wahai anak muda, aina tasbih? Mana tasbihmu? Aina tahmid? Mana tahmidmu? Aina tahlil? Mana tahlilmu? Aina takbir? Mana takbirmu? Kenapa? Orang kalau tawaf bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Loh, kok kamu dari tadi 7 keliling cuma baca sholawat? Mana tasbihnya? Mana tahmidnya? Mana tahlilnya? Mana takbirnya? Kata anak muda ini, Anda siapa? Anda siapa? Padahal Sufyan Ats-Tsauri ulama paling terkenal pada saat itu. Cuma masalahnya belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada flyer. Kalau saya mungkin ibu tahu namanya dan tahu mukanya. Kenapa? Sekarang tahu nama, tahu muka karena tiap hari ibu nonton di TV. Belum datang ke pengajian, belum nyampe di Rumil, belum nyampe di Wihdatul Ummah, sudah tahu mukanya penceramahnya yang mana, penceramahnya udah tahu. Tidak mungkin tertukar. Kenapa? Ada flyernya, ada mukanya. Kalau dulu ulama namanya aja yang terkenal sama kitabnya. Nih penulis kitab, ulama hadis, ulama sufi, ulama ini tahu, orang tahu namanya, tapi tidak tahu wajahnya. Kenapa? Belum ada foto waktu itu. Maka subhanallah, anak muda ini nanya, Anda siapa? Kata beliau, ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, Masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri, ulama itu, mufti itu, engkau yang paling banyak muridnya di sini, engkau adalah guru besar di sini. Baiklah kalau begitu, saya akan menceritakan rahasiaku karena kebetulan engkau ulama besar. Apa hikmahnya, Bu? Tidak boleh sembarangan cerita rahasia. Kalau punya rahasia, punya mimpi ketemu Nabi, jangan sembarang cerita. Kenapa? Orang yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lalu dia ceritakan mimpinya ke sembarang orang, dikhawatirkan tidak akan mimpi lagi setelahnya. Kenapa? Dikhawatirkan ada riya, ada ujub, ada merasa hebat, sedangkan Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifunahu wa yarka'u thawbah. Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Nabi kalau dia tawadhu berarti sangat benci dengan orang yang sombong. Nabi tidak suka dengan orang yang ujub, orang yang riya. Maka kata ulama, begini caranya. Jadi kalau ada orang bermimpi Nabi Muhammad SAW, jangan cerita. Mimpi ketemu ulama, dapat pesan-pesan hikmah dari mimpinya, jangan cerita ke sembarang, kecuali orang itu adalah orang yang bisa memberikan daripada nasihat-nasihat selanjutnya. Nah, kata anak muda ini, Anda siapa? Oh, Sufyan Ats-Tsauri. Oh, kalau Anda Sufyan Ats-Tsauri, kalau begitu saya mau ceritakan mimpi saya dan kejadian yang saya alami. Kenapa saya tawaf bacanya cuma sallallahu alaihi Muhammad? Kenapa saya tawaf bacanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kata anak muda ini, kenapa? Saya datang ke sini bersama ayah saya. Dalam perjalanan ayah saya sakit. Lalu saya rawat pun ayah saya di perjalanan, namun qadarullah, ternyata Allah cabut nyawanya ayah saya. Wafat ayah saya di tengah jalan. Wafat dalam perjalanan haji, itu hitungannya mati syahid. Perjalanan ibadah dia wafat, maka dia hitungannya mati syahid. Saya bahagia, tapi kebahagiaan saya hanya berlangsung sebentar, karena lama kelamaan jenazahnya ayah saya, wajahnya semakin lama semakin gelap. Wajahnya bapak saya semakin lama semakin menghitam, sehingga kebahagiaan saya hanya berlangsung sebentar. Lama kelamaan saya semakin sedih. Kenapa bisa ayah saya semakin hitam wajahnya? Karena sedih saya menangis terus. Ketika saya menangis terus, saya pun kelelahan dan saya ketiduran. Di dalam tidur itu pun saya melihat seorang laki-laki yang tiada pernah aku memandang laki-laki yang lebih tampan darinya. Tiada pernah aku mencium aroma tubuh yang lebih wangi darinya. Tiada pernah aku melihat senyuman yang lebih indah darinya. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat dan saya bertanya, siapa Anda? Siapa gerangan Anda? Maka orang dalam mimpi ini pun mengatakan, Ana al-Mustafa. Sayalah al-Mustafa. Sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kutanyai tentang keadaan ayahku. Ya Rasulullah, ayahku dia dalam perjalanan haji, perjalanan ibadah. Saya bersyukur dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi kenapa wajahnya menghitam? Maka Rasulullah pun menjawab, dia memang orang baik, tapi dia tidak lepas daripada kesalahan. Dia punya kesalahan-kesalahan yang membuat wajahnya semakin menghitam, semakin menggelap. Maka pada saat itu pun Rasulullah menyentuh wajah ayahku di dalam mimpiku. Dan ketika aku terbangun, betul wajah ayahku sudah kembali seperti semula bercahaya. Dan aku pun bersumpah semenjak dari situ aku tidak mau berdoa lagi kecuali bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau enggak usah khawatir berangkat haji, berangkat umroh enggak hafal apa-apa, boleh solawat aja. Tapi ya kali subhanallah tidak hafal, walhamdulillah tidak hafal, Allahu akbar tidak hafal, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal sampai rukun yamani bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hafal semua itu kan? Hafal. Bahkan ada yang meremehkan, bukan hanya hafal. Kalau dikasih doa, Ustaz doakan saya, Rabbana atina fid dunya, pasti dia bilang, ada yang lain enggak Ustaz? Mintanya doa yang lain, padahal enggak ada yang ngalahin doa itu. Udah minta kebaikan dunia, minta juga kebaikan akhirat, terbebas juga dari api neraka. Wow, Masya Allah, lengkap sekali doanya. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat wal afiyah. Tidak kekurangan apapun. Ibu kekurangan enggak? Nah, dalam keadaan kaya raya semua. Emang kaya nih. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi hari aman tenang jiwanya. Tidak ada yang dikejar-kejar di sini kan? Aman tenang semua kan? Nah, paling dikejar cicilan sedikit. Oh tidak juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah tenang. Mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Sehat semua? Sehat alhamdulillah. Indahu qutu yaumihi, ada makanannya hari itu? Ada. Pagi ini udah sarapan?
Udah jajanan di luar banyak ada tuh. Masih ada jualan juga di luar. Indahu qut yaumi, hari ini ada makanan, siang nanti ada makanan. Ada. Saya sering kalau pulang dari sini banyak yang jajan di situ tuh. Iya, saya lihat, kayaknya jamaahku deh tadi ini udah makan cilok aja dia di situ. Makan sotomi aja dia di situ tuh, mampir jajan. Sampai malam ada makanannya? Ada insya Allah. Jangankan hari ini Ustaz, beras belum habis, udah belanja bulanan lagi. Ini akhir bulan, belum tanggal 1 sudah belanja bulanan, udah beli beras lagi buat bulan depan. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang aman tenang jiwanya di pagi hari, sehat badannya itu hari itu ada makanannya, maka kata Nabi, faka'annama hizzat lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah punya dunia dan seisinya. Maka tidak pantas kalau orang ini tidak bersyukur karena udah kaya banget. Hari itu aja udah punya, nggak usah mikirin dulu besoknya 5 tahun. Ada orang masih TK anaknya, udah ada dana ini nanti buat kuliah anak-anak. Masih TK, udah merasa resah. Subhanallah. Jadi semua yang hadir dalam keadaan kaya raya, seakan-akan sudah punya dunia dan seisinya. Hari ini kita membahas tentang menikmati amal ibadah. Ada 2 makna. Bisa jadi pas ibadah dia menikmati, pas ibadah dia menikmati, atau makna kedua nanti menikmati hasilnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah apa? Surah apa? Al-Zalzalah. Kalau Al-Qaryah apa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Siapa yang berat timbangan amalnya, itu nanti yang berat timbangan amalnya, itulah yang dapat ridhonya Allah. Jadi ini yang kita mau nikmati nanti timbangan amal kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menikmati timbangan amal? Ini banyak amalnya semua, pengajian sudah banyak amalnya. Hari ini aja udah banyak, subhanallah. Apalagi tajassasu fil majalis, kasih tempat orang untuk bermajelis, agak maju-maju sedikit. Saya baru pertama kali di sini ya, biasanya di rumah ya. Kayaknya udah nggak muat di rumah. Muat aja sih ya. Oh, nggak kedengeran. Oh, siap, insyaallah berkah. Sekarang sampai di atas semua, VVIP. Apa tadi ayatnya? Fahuwa fi 'ishatir, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, dia dapat neraka, dia dapat siksa. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia dapat ridhonya Allah, dia yang dapat surga. Nah itu, pengen kita nikmati. Ada 2 makna menikmati amal ibadah. Bisa menikmati pada saat ibadahnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dalam artian menikmati pada saat ibadah karena dia khusyuk dalam ibadahnya. Atau yang kedua, menikmati nanti hasilnya ketika sudah berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang harus kita nikmati, kenapa kita harus menikmati ibadah? 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa kita mesti menikmati ibadah? Karena jawabannya, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka sangat rugi kalau tidak bisa menikmati, karena memang diciptakan untuk ibadah. Bayangin, saya dipanggil sini untuk ceramah, lalu saya tidak menikmati berceramah, pasti saya tersiksa selama duduk di sini. Dilihatin aja sama ibu-ibu, direkam live Facebook dari tadi. Kalau saya tidak menikmati ini, tersiksa saya duduk di sini, Bu.
Kalau ibu tidak menikmati pengajian, tersiksa dulu sih. Lama banget sih ceramahnya, aduh panjang banget sih. Kenapa ibu enjoy duduk dengerin ceramah pengajian? Karena ibu bisa menikmati. Kita hidup subhanallah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kakak, kenapa itu sayang dia? Sama menikmati punya anak. Kalau tidak nikmati, oh subhanallah, muncullah apa namanya itu, apa itu biasa, baby blues. Muncullah segala macam kalau tidak bisa menikmati. Ya Allah, jadi ibu itu waktu hamilnya sudah tersiksa, semakin besar semakin tersiksa, melahirkan lagi tersiksa, menyusui lagi tersiksa. Subhanallah, saya lihat anak aku itu kalau dia cakar emaknya, kalau emaknya tidak menikmati, tersiksa. Ada sariawanku baru nih. Siapa ini? Akibat siapa ini? Dia. Dia begini. Jadi kalau kita tidak menikmati, maka kita tersiksa. Maka kenapa kita harus menikmati ibadah? Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Sungguh tersiksanya hidup di dunia kalau tidak bisa menikmati ibadah. Karena apa? Karena memang engkau diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Satu, kenapa saya harus menikmati ibadah? Karena saya diciptakan untuk beribadah. Yang kedua,